Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Hadirin rahimakumullah, mengawali khutbah singkat siang ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, baik takwa secara kualitas maupun takwa secara kuantitas. Hadirin, dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap kamu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang teknik merubah mindset atau cara pandang negatif menjadi positif. Hal ini penting sebab pola berpikir positif akan melahirkan hati yang bersih dan suci. Sementara hati yang bersih dan suci adalah bekal terbaik menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta kita, anak-anak kita tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hadirin, agar hati kita, pikiran kita selalu bersih, selalu positif sebagai bekal kita menghadap Allah, minimal kita perlu melakukan 3 proses. Proses pertama adalah learning, proses kedua adalah unlearning, dan proses yang ketiga adalah relearning. Hadirin, pertama, learning. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yakni memperhatikan diri untuk selalu belajar agar memperoleh pengetahuan dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Ini proses pertama yang harus kita lakukan. Hadirin, kita sadar setiap saat kita belajar. Bahkan Jack Canfield dalam penelitiannya mengemukakan setiap hari kita mampu berpikir sampai 60.000 persoalan satu hari. Jika dikalikan 1 tahun, otak kita itu mampu berpikir 21.900.000 persoalan. Jika umur kita 30 tahun, otak kita pernah berpikir
657 juta persoalan. Dahsyat sekali otak kita itu. Akan tetapi sayang sekali, menurut Canvel, 80% yang kita pikirkan adalah negatif thinking. Berpikir negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, ketika kita berpikir negatif, ketika cara pandang kita negatif, maka ucapan kita akan negatif, perilaku kita juga akan negatif, lingkungan kita juga negatif, karakter kita negatif, dan yang paling berbahaya, nasib kita negatif. Artinya apa? Kondisi kita tidak lain adalah bermula dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, ubah diri kita, anak-anak kita ke depan harus diawali dengan memiliki pikiran yang positif. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah. Aku Allah sesuai dengan persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya hambaku ketika ia mengingatku. Dalam Al-Quran juga disebutkan, dan hafal semua ayat ini, Qul huwallahu ahad. Qul, katakan ya Muhammad, huwa Allah ahad. Huwa itu kata ganti untuk Allah. Allah sendiri dikemukakan lagi, Allahu, kemudian ahad yang maha tunggal. Surat pendek ini menunjukkan ada kata Allah dua kali. Yang pertama kata Allah, yang kedua adalah huwa, kata ganti untuk Allah. Kenapa ada pengulangan ini? Mufassir mengatakan karena setiap manusia memiliki persangkaan kepada Allah yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang menganggap Allah kejam, ada yang menganggap Allah maha penyayang, dan sebagainya. Maka dari itu kita perlu meluruskan pikiran kita untuk senantiasa menjadi lebih positif. Itu semua pengajaran dari Allah, agar kita selalu memiliki cara pandang dan cara berpikir yang positif untuk melahirkan masa depan kita yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah. Ini pertama, learning. Belajar, mencari pengetahuan dan ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita perlu unlearning. Setelah kita punya ilmu, kita punya pengalaman banyak, kita renungkan, kita kaji, kita evaluasi, kita analisis pengalaman dan ilmu kita yang kita miliki. Hadirin, sebanyak apapun pengetahuan dan pengalaman kita, tidak bisa merubah diri kita lebih baik jika tidak kita sadari dan kita renungkan. Ketika kita sakit, renungkan. Ketika kita kena musibah, pikir. Ketika kita bahagia, sadari dan renungkan. Ada makna apa di balik musibah, sakit, bahagia, dan lain sebagainya. Melalui perenungan itu, kita akan paham siapa diri kita, kelebihan, kelemahan kita, seberapa banyak dosa kita, termasuk perbuatan yang sudah kita lakukan itu berorientasi jangka pendek duniawi atau sudah berorientasi jangka panjang, yakni akhirat. Ketika kita sudah memahami, ketika kita sudah merenungi, insya Allah kita akan memiliki self control, pengendalian diri,
untuk berhati-hati, hidup kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Dipikir, direnungkan, ditimbangkan, dan lain sebagainya. Hadirin, yang ketiga, proses relearning, proses rekonstruksi atau lilghad. Artinya apa? Proses ini mengajak kita untuk memiliki impian. Kita harus punya cita-cita dan kita harus merencanakan terhadap apa yang kita lakukan. Inilah Quran surat Al-Hasyr. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi dalam hidup kita 10 tahun yang akan datang. John Goddard di usia 15 tahun pernah menuliskan mimpinya sebanyak 127 mimpi. Dan di usia 50 tahun lebih dari 100 mimpinya terwujud. Kita juga diingatkan oleh seorang Mary Riana dalam bukunya Mimpi Sejuta Dolar. Sebuah buku kisah nyata meraih mimpi terbebas dari masalah keuangan di usia 30 tahun. Ternyata di usia yang ke-26 tahun mimpinya terwujud dan punya penghasilan sekitar 10 miliar per bulan. Luar biasa. Bagaimana dengan kita orang Islam? Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, bagaimana yang saya kemukakan di awal itu, kita diingatkan untuk memiliki cita-cita. Hanya saja kita kadang belum yakin. Keyakinan kepada Allah penting. Keyakinan kepada Allah bahwa kita harus yakin kita itu makhluk hebat. Tidak ada satu orang pun yang sama di dunia ini. Sehingga kita tidak perlu memikirkan saingan. Sebab semua itu hebat di bidangnya masing-masing. Hadirin, rubah cara berpikir kita dari negatif ke positif agar diri kita menjadi pribadi yang unggul dan tercerahkan. Tentunya melalui learning, belajar dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Melalui unlearning, renungi hidup kita, kaji ilmu dan pengalaman kita, evaluasi dan analisa apa yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, relearning. Cita-cita kita tumbuhkan dalam diri kita untuk menjadi hamba yang sukses, hamba yang solih di hadapan Allah dan sesama manusia. Kita harus yakin karena Allah telah memberikan stempel hebat pada diri kita. Wala tahinu, kata Allah, wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, janganlah kamu bersedih hati, sebab kamu adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Ayat ini saya kemukakan sebagai ayat anti galau, sebab Allah melarang kepada kita untuk merasa lemah dan bersedih hati. Allah telah memberikan stempel kepada kita a'launa, derajat yang paling tinggi. Derajat ini akan kita peroleh jika kita beriman, dan akan kita peroleh jika mindset kita, cara pandang kita positif terhadap Allah, terhadap orang lain, bahkan terhadap diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.